Sebuah kisah yang bukan sekedar dongeng semata, tetapi sebuah kisah nyata yang Allah abadikan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Buruj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Artinya, binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Buruj ayat 4-6. Dan inilah kisah tersebut diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang raja yang berkuasa sebelum kalian. Dia mempunyai seorang tukang sihir. Ketika tukang sihirnya semakin tua, dia berkata kepada raja, "Aku sudah tua. Oleh karena itu, utuslah seorang anak muda supaya aku ajarkan sihir kepadanya." Maka dibawalah seorang anak muda untuk diajar ilmu sihir. Di tepi jalan yang biasa dilalui oleh anak muda itu ada seorang rahib. Suatu ketika anak muda itu duduk dan mendengarkan ajaran rahib tersebut. Maka setiap kali dia berangkat ke rumah tukang sihir, dia akan singgah ke rumah rahib dan duduk sejenak di sana. Suatu kali karena terlambat, ketika dia sampai di rumah tukang sihir itu memukulnya. Anak muda itu pun mengadukan keadaannya kepada rahib. Rahib memberi pesan, "Jika kamu takut kepada tukang sihir, katakanlah kepadanya bahwa keluargamu membuatmu terlambat. Dan jika kamu takut kepada keluargamu, katakanlah kepada mereka bahwa tukang sihir itu membuat kamu terlambat." Begitulah keadaannya, sehingga suatu ketika anak muda itu mendapati orang-orang ketakutan karena seekor binatang buas yang menghalangi jalan mereka. Anak muda itu berkata, "Hari ini akan aku ketahui siapa yang sebenarnya lebih baik, tukang sihir atau rahib itu." Lalu anak muda itu mengambil batu dan berkata, "Ya Allah, jika ajaran si rahib lebih engkau cintai daripada si tukang sihir, maka bunuhlah binatang ini, sehingga orang-orang pun bisa dapat bebas kembali." Kemudian dia melemparkan batu yang digenggamnya. Binatang itu mati dan orang-orang pun bebas seperti sedia kala. Sesudah itu, dia pun menceritakan kejadian itu kepada rahib. Mendengarnya, rahib berkata, "Wahai anakku, hari ini kamu lebih baik dariku. Kamu sudah sampai pada keadaan seperti yang aku lihat sekarang ini. Satu masa nanti kamu akan dizalimi. Jika itu terjadi, janganlah kamu bercerita tentang diriku." Sejak itu anak muda tersebut mulai mengobati orang sakit kusta, orang yang matanya nyaris buta, dan berbagai penyakit lain. Salah seorang teman duduk raja yang telah buta mendengar tentang hal ini, dan dia datang kepada anak muda tersebut sambil membawa banyak hadiah dan berkata, "Semua yang ada ini akan aku berikan kepadamu jika kamu sembuhkan diriku." Anak muda menjawab, "Sesungguhnya aku tidak dapat menyembuhkan siapapun, hanya Allah yang menyembuhkan. Jika Anda beriman kepada Allah, aku akan memohon kepada Allah supaya Dia menyembuhkan Anda." Lalu teman raja itu beriman kepada Allah dan Allah menyembuhkannya. Kemudian dia pergi menghadap raja seperti biasa. Raja bertanya, "Siapakah yang mengembalikan penglihatanmu?" Dia menjawab, "Tuhanku." Raja bertanya, "Kamu mempunyai Tuhan selain aku?" Temannya menjawab, "Tuhanku dan Tuhan kamu adalah Allah." Maka raja mulai menyiksanya sehingga temannya itu menceritakan berkenaan anak muda tersebut. Lalu raja memanggil anak muda tersebut dan bertanya kepadanya,
Wahai anakku, ilmu sihirmu sudah dapat menyembuhkan penyakit kusta, buta, dan sebagainya. Anak muda menjawab, Sungguh aku tidak menyembuhkan siapapun, hanya Allah yang menyembuhkan. mendengar jawaban tersebut, anak muda itu terus disiksa sampai dia menceritakan tentang keberadaan rahib yang mengajarnya tempo hari. Lalu raja memanggil rahib dan diperintahkan, Kembalilah dari agamamu kepada agamaku. rahib menolak perintah tersebut. Maka raja memerintah supaya diambil gergaji, lalu digergaji di pangkal kepalanya hingga putus. Kemudian raja memanggil penasihat dan diperintahkan kepadanya, Kembalilah dari agamamu kepada agamaku. penasihat itu pun enggan, lalu digergaji ke pangkal kepalanya hingga putus. Akhirnya dipanggil anak muda dan diperintahkan kepadanya, Kembalilah dari agamamu ke agamaku. anak muda itu turut enggan. Maka raja memerintahkan para pengawalnya, Bawa anak muda ini ke sebuah bukit. Apabila sampai ke puncaknya, tawarkan kepadanya untuk kembali dari agamanya kepada agamaku. Jika dia tetap enggan, maka lemparkanlah ke bawah. Maka para pengawal membawa anak muda itu ke bukit. Ketika mendaki, anak muda itu berdoa, Ya Allah, dengan cara yang Engkau kehendaki, selamatkanlah aku daripada mereka. Maka bergoyanglah bukit tersebut sehingga para pengawal tersebut jatuh ke bawah. Anak muda berjalan kembali menemui raja. Raja bertanya, Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang membawamu? anak muda menjawab, Allah menyelamatkanku dari mereka. Maka raja memerintahkan para pengawalnya yang lain, Bawa dia ke tengah lautan. Tawarkan kepadanya untuk kembali dari agamanya kepada agamaku. Jika dia enggan, maka tenggelamkanlah dia. Ketika dibawa ke lautan, anak muda berdoa, Ya Allah, dengan cara yang Engkau kehendaki, selamatkanlah aku dari mereka. Maka kapal yang membawa mereka pecah, sehingga tenggelam semua pengawal kecuali anak muda. Anak muda kembali menemui raja, dan raja bertanya, Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang membawamu? anak muda menjawab, Allah menyelamatkanku dari mereka. kemudian anak muda menambahkan, Sungguh kamu tidak akan dapat membunuhku kecuali jika kamu melakukan apa yang aku suruh. Raja bertanya, Apakah itu? anak muda menjawab, Kumpulkan semua orang di satu tanah lapang. Saliblah aku pada sebatang pokok dan ambillah sebilah panah dari kantungku. Letakkan ia di tengah-tengah busur dan katakanlah, dengan nama Allah Robnya anak muda ini. Lalu kemudian panahlah aku. Niscaya kau akan dapat membunuhku. Maka raja mengumpulkan semua rakyatnya di tanah lapang. Disaliblah si anak muda pada sebatang pohon, lalu dia ambil sebilah anak panahnya dan diletakkan pada tengah-tengah busur. Kemudian raja berkata, Dengan nama Allah Robnya anak muda ini. lalu terus memanahnya. Anak panah itu tepat mengenai muka anak muda itu. Dia meletakkan tangannya pada mukanya lalu meninggal dunia. Orang-orang yang hadir di situ serentak berkata, Kami beriman kepada Robnya si anak muda. Kami beriman kepada Robnya si anak muda. Kami beriman kepada Robnya si anak muda. Seorang penasihat berbisik kepada raja, Lihatlah apa yang Tuhan khawatirkan. Demi Allah kini benar-benar terjadi. Orang-orang telah beriman semuanya kepada Allah Robnya si anak muda. Setelah itu, raja memerintah agar dibuat parit di sekeliling tanah lapang itu. Setelah parit digali, api dinyalakan, raja berkata,
Siapa yang tidak mau kembali dari agamanya kepada agamaku, maka lemparkanlah dia ke dalam parit yang dinyalakan api, atau terjunlah ke dalamnya. Maka mereka semua yang beriman kepada Allah terjun ke dalam parit yang dinyalakan api tersebut. Sampai-sampai ada seorang perempuan yang bersama anaknya dihinggapi rasa ragu sama ada untuk masuk atau tidak. Lalu anaknya berkata, Wahai ibu, bersabarlah. Sesungguhnya ibu berada di atas kebenaran. lalu akhirnya mereka terjun. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah kisah sang pemuda ahli tauhid pemberani ini. Semoga kita bisa memetik pelajaran yang berharga. Wallahu a'lam.